Jadi hakikat Muhammadiyah. Oke ya, jadi hakikat Muhammadiyah itu adalah limpahan Allah yang pertama, yang dari situ lahirlah alam semesta. Sifatnya nanti emanasi, gradasi. Jadi lupa katanya semua yang menciptakan Allah. Iya, cuma ada jalannya. Kayak kalian kan lahir kan tidak ada tiba-tiba kun fayakun terus kamu lahir. Kan butuh bapak ibumu pacaran dulu, terus nikah, terus malam pertama, terus bertempur baru kamu lahir. Ya kan? Ada jalannya, jadi tidak ujuk-ujuk kok terus kita ada sebagai manusia, kita enggak. Semua ada jalannya, termasuk lahirnya alam semesta. Jadi yang dari Allah di level pertama saja, limpahan pertama. Setelah itu ikut sunatullah jalannya. Baik ketika bumi dan alam semesta ini sudah ada, maupun ketika bumi dan alam semesta belum lahir. Oke, jadi itu hakikat Muhammadiyah, Nur Muhammad. Ini nanti yang mau pakai slide ini, semoga nggak dipotong slide ini saja ya, nanti biar nggak salah paham. Nanti kamu salah, hakikatnya Muhammadiyah itu ternyata wakilnya Tuhan. Enggak. Jadi dia namanya Nur Muhammad. Ya banyak yang mengkritik, tapi cuma memang isu-isu sufistik itu menangkapnya tidak murni pakai akal. Intuisinya harus main. Nanti di Ibnu Arabi kuat imajinasi. Kalau imajinasimu nggak main, akan susah menangkap hakikat Muhammadiyah, Nur Muhammad, insan kamil. Kalau pakai akal saja agak susah. Agama itu banyak yang tidak rasional. Yang bisa menangkap yang tidak rasional itu apa? Daya imajinasi. Kalau imajinasimu tidak berputar, tidak bisa, ya susah. Tidak bisa membayangkan. Surga, neraka, sirotol mustaqim, akhirat, pahala, siksa. Itu imajinasimu kalau macet. Kamu mengandalkan akalmu yang 1 tambah 1 2, mungkin kamu tidak percaya. Di surga itu, kalau di bumi akarnya di bawah, buahnya di atas. Kalau di surga kebalikannya, akarnya di atas, buahnya di bawah. Jadi ngambilnya gampang. Itu kan akalmu nggak nyambung itu. Dari mana jalurnya? Lah emangnya tumbuhnya pakai apa kok akarnya di bawah? Bidadari itu perawan terus. Itu kan nggak tekan pikiranmu. Emangnya di sana ada dokter yang operasi gitu terus? Nggak nyampe kamu akal. Tapi imajinasinya harus main. Ya imajinasi itu gampang-gampangannya kamu nonton film kartun itu loh. Film kartun itu kan kadang dijepit pintu quick sampai gepeng terus bisa besar lagi. Itu kan imajinasi mainnya. Lucu tapi imajinatif. Kamu nonton Doraemon itu kan imajinatif. Imajinasi yang main. Pakai akal mustahil. Tidak bisa ditangkap. Daya khoyal harus tinggi. Menangkapnya pakai intuisi, imajinasi. Oke. Karena apa? Agama itu 90% kita ngomong entitas yang metafisik. Misalnya malaikat itu dari cahaya. Terus kamu bayangkan kira-kira malaikat itu kayak gimana ya? Apa kayak lampu neon, apa kayak lampu. Kan dia dari cahaya misalnya. Itu kan imajinasimu kalau nggak canggih ya susah menangkapnya. Oke ya, termasuk tentang hakikat Muhammadiyah. Oke, terus. Oke ya, jadi sekarang manusia sebagai insan kamil. Ini agak mengulang yang tadi. Manusia ini utuh dan kamil ketika jati dirinya sebagai wakil Tuhan, khalifah Tuhan,
dan rohnya Tuhan dalam dirinya ditemukan, sekaligus dia menyadari dirinya sebagai mikrokosmos. Oke. Jadi manusialah yang bisa menjelajah ke semua alam. Nanti kalau belajar Ibnu Arabi, alam itu ada banyak. Kamu kan ngertinya cuma alam dunia ini sama besok alam akhirat. Kalau di Ibnu Arabi banyak. Nanti ajaran Ibnu Arabi ini diserap oleh beberapa filosof Nusantara. Misalnya Hamzah Fansuri, Syekh Siti Jenar, dan kawan-kawan. Nanti lahir tentang alam ini ada martabat 7. Martabat 7 itu ahadiyah, wahdah, wahidiyah. Nanti terus ada alam arwah, ada alam misal, ada alam ajsam, ada alam insan. Manusia ada di alam ke-7, alam insan. Itu namanya martabat 7. Inspirasinya dari Ibnu Arabi. Jadi alam ini tidak cuma 1 dimensi, apa 2 apa 3 dimensi. Tapi dia punya 7 dimensi. Yang paling tinggi ahadiyah. Manusia bisa nyampe makom ahadiyah kalau atribut-atribut fisiknya dia tinggalkan. Ahadiyah itu fase ketika Tuhan dalam kondisi negasi. Negasi itu tidak bisa dijelaskan. Satu-satunya cara untuk menjelaskan pakai kata-kata tidak. Jadi tidak begini, tidak begitu. Tidak A, tidak B, tidak C, tidak D. Kalau dijelaskan pakai statement positif, pasti salah. Itu makom ahadiyah, level paling tinggi. Ini yang laisa kamislihi syai'un. Tidak bisa dikenali. Tuhan yang sejati dalam hakikat kediriannya. Kamu gambarkan kayak gimana pun, bukan itu. Itu makom ahadiyah. Tapi kan terus Allah bilang, aku ingin dikenali. Kuntu kanzan mahfiyan fa'uridu an u'rofa. Aku ini khazanah tersembunyi, maka aku ingin dikenali. Dari situ Allah menciptakan makhluk. Nah, level pertama yang disebut hakikat Muhammadiyah tadi ada di dunia kedua. Dunia wahdah. Kemudian limpahan dari wahdah, ya realitas ini, alam semesta dan seisinya ini, dunia wahidiyah. Sudah ada zat, sudah ada sifat. Meskipun belum terinci. Baru nanti masuk ke level-level di bawahnya. Ada alam arwah, alam ajsam, alam insan, dan seterusnya. Kapan-kapan kalau kita ngomong filosof sufi Nusantara, kita bahas itu. Ronggo Warsito juga menyinggung itu dalam serat Hidayat Jati. Oke, itu bau Ibnu Arabinya kuat. Jadi arahnya ke manusia sebagai insan kamil.